Taiwanela, Hardianto dan juga Cipalitas di atas lapangan selama 90 menit dan kick off babak pertama sudah dimulai. Pemirsa MLC TV, saya Stuart Henry dan juga Bung Abdul Haris akan mencoba memandu Anda untuk menikmati jalannya pertandingan di babak pertama dalam final Piala Gubernur Kaltim 2018 yang mempertemukan Sriwijaya FC Elang Andalas berhadapan dengan Arema FC Singoedan. Kita saksikan tadi bagaimana inisiatif serangan coba langsung diambil oleh anak-anak Laskar Wongkito. Kontrol bola di area pertahanan sendiri, mencoba membangun kekuatan dari belakang. Zulfiandi tidak terburu-buru, dia mulai mengatur irama permainan. Makan Konate tadi tarik bola ke belakang. Muhammad Undiaye. Kita saksikan bagaimana tempo permainan kali ini dibangun secara perlahan oleh anak-anak Elang Andalas. Berpindah sisi, rancangan yang coba mereka bangun. Hamka Hamzah lambungkan bola menuju area pertahanan dari Arema FC. Lalu mudah tadi didapatkan oleh Bagas Adi Nugroho. Berpindah kali ini penguasaan bola. Kita lihat pressure yang diberikan para pemain Arema cukup luar biasa. Mereka tidak memberi kesempatan para pemain Sriwijaya untuk bisa mengembangkan permainannya. Langsung press. Ini yang tentu menjadi titik sulit buat Sriwijaya pastinya. Johan Alfarizi, pemain yang mendapatkan kartu merah sehingga harus absen di babak semifinal, Bung Haris. Betul sekali. Lemparan ke dalam sudah cepat dilakukan tadi oleh Alvin Tuasalamoni. Mencoba membangun sebuah desain untuk membangun serangan bagi Sriwijaya FC. Dipatahkan tadi. Diaye, salah satu pemain yang dianggap Coach Rahmat Darmawan menjadi marquee player dalam skuad yang dimilikinya. Betul sekali, dan memang pemain ini menjadi kekuatan utama di lini pertahanan mereka, berduet dengan Hamka Hamzah. Mereka juga punya satu pemain naturalisasi lainnya, Bio Paulin, yang ada di bangku cadangan. Legenda Persipura yang juga sudah merasakan manis pahitnya pengalaman di kompetisi sepak bola nasional. Hamka tadi ketika mencoba mengalirkan bola ke depan, dipotong saja oleh Nur Hadianto. Lempar ke dalam untuk Arema FC. Hendro tadi cepat saja diambil, coba mencari Balsa Bozovic. Kita saksikan hadangan dari pemain Sriwijaya. Hendro langsung lambungkan bola menuju area pertahanan dari Sriwijaya FC. Dihadang saja oleh Diaye. Dendi Santoso ada di sana. Kita saksikan Hardianto, kontrolnya kurang sempurna. Tersep yang baik tadi dilakukan oleh Diaye. Aliran serangan kembali coba dilakukan oleh Sriwijaya FC. Kita saksikan bagaimana Beto Gonçalves, pemainnya sudah mengemas 3 gol dalam turnamen kali ini. Dipotong dan dihentikan saja tadi oleh Ahmad Atayev. Gelombang serangan kali ini datang dari Arema FC, mulai menerjang pertahanan dari Sriwijaya FC. Terhenti upaya dari Dendi Santoso. Ya, saat menghadapi Borneo, beberapa kali Arema bocor di lini pertahanan saat menghadapi serangan balik Borneo. Ini yang harus diantisipasi oleh Coach RD. Jangan sampai saat menghadapi Arema, mereka juga mengalami hal serupa. Lemparan ke dalam kali ini untuk tim Singoedan. Hendro Siswanto cepat saja dia mencari Balsa Bozovic dan Ahmad Atayev di sana, dan bergerak di area sebelah kiri pertahanan Sriwijaya FC. Adam Alis berduel dia dengan mantan rekannya tentunya. Ya, kita tahu musim lalu Adam Alis berseragam Arema. Selain Arema, dia juga sempat bersama Barito dan juga Persija Martapura juga sempat dia bela. Dan kita juga mengingat bagaimana di turnamen pramusim di tahun 2016 Adam Alis menjadi aktor gol kemenangan Arema ketika berjumpa dengan Sriwijaya FC 1-0 saat itu. Iya, betul sekali, dan memang kita tahu Adam Alis ini punya karakter yang cukup bagus di lini tengah. Dia sangat kuat dan visi bermainnya juga sangat luar biasa. Tentu, tapi kali ini loyalitasnya sudah berubah. Cintanya kali ini tentu jatuh kepada kubu Laskar Wongkito yang ia bela, dan ia sudah mengemas 1 gol di turnamen Piala Gubernur Kaltim ini. Betul, melalui tendangan bebas ya. Dan ini memang yang harus diantisipasi oleh Arema, bahwa Sriwijaya FC ini kuat dalam set piece, dan terbukti dari 6 gol yang mereka ciptakan, 3 diantaranya tercipta melalui set piece, 2 tendangan bebas, dan 1 melalui sepak pojok. Saya rasa ini yang harus diwaspadai tentunya oleh Coach Joko Susilo dalam pertandingan kali ini. Sriwijaya FC kembali memenangkan penguasaan bola. Novan coba alirkan bola ke depan, tadi maksudnya kepada Adam Alis, direbus saja oleh duet dari Balsa Bozovic dan juga Ahmad Atayev. Arthur Cunha kali ini
Coba dorong bola ke depan. Ada Dendi Santoso di sana, dikepung oleh 3 pemain Sriwijaya FC. Hendro Siswanto memberikan support, melihat rekannya di dalam kotak penalti. Coba lambungkan bola, dihadang saja tadi. Baik sekali. Sebuah sundulan untuk langsung mengamankan area pertahanan dari pemain belakang Sriwijaya FC. Dan tekanan kembali datang. Sebuah syuting kaki kiri, percobaan dari Singoedan. Ya, kita lihat bagaimana Ahmad Atayev mampu melewati 2 pemain Sriwijaya FC sebelum melepaskan tendangan langsung. Namun sayang, tendangannya masih terlalu lemah, masih terlalu mendatar, dan mudah sekali dijinakan oleh Teja Paku Alam. Sriwijaya FC kembali membuat sebuah skema untuk kembali menuju pertahanan dari Arema FC. Kita saksikan aliran bola ke depan tadi, maksudnya kepada Beto. Dendi Santoso ikut turun ke belakang. Beto baik sekali kerjasama dengan Adam Alis. Dua pelanggaran tampaknya terjadi terlebih dahulu ketika kerumunan pemain Arema mencoba menghentikan upaya dari Beto bersama dengan Zalilov dan Adam Alis yang mulai menerjang pertahanan dari Singoedan. Tangan bebas. Hendro. Bola kembali mengudara menuju pertahanan dari Sriwijaya FC. Serombotan yang sangat baik, terupas yang brilian, terlalu deras namun kurang cepat tadi disadari oleh Ridwan Taiwanela. Iya, kita lihat terupas yang sangat cerdas saya pikir. Namun sayang memang Ridwan Taiwanela terlambat untuk mengantisipasinya. Kesempatan kali ini Adam Alis mencoba memberikan sebuah umpan yang brilian masuk ke dalam kotak penalti. Keras. Sulit tadi dijangkau oleh Zalilov. Sebuah serangan balik yang begitu cepat dilakukan oleh Sriwijaya FC. Iya, Adam Alis tadi pasang kuda-kuda untuk syuting, tapi ternyata dia pilih passing ke Manu Zalilov. Namun sayang, lagi-lagi terlalu deras. Sulit buat Manu Zalilov untuk mengendalikannya. Masih aman pertahanan dari tim Singoedan dari gempuran yang dilakukan oleh Laskar Wongkito. Arthur Cunha meminta rekan-rekannya untuk masuk ke dalam area pertahanan dari Sriwijaya FC. Membawa bola dia, membangun kekuatan dari belakang. Arthur mulai masuk ke dalam area pertahanan dari Sriwijaya FC. Lepaskan sebuah umpan tadi, tidak terarah. Jatuh ke kaki dari Muhammad Odiaye. Serangan balasan coba dilakukan. Ahmad Atayev sigap di sana dia untuk menjaga penguasaan bola. Arema FC, kita saksikan kembali mencoba membangun serangan susulan. Kirimkan umpan ke depan. Balsa Bozovic dihadang saja tadi oleh Alvin Tuasalamoni. Baik sekali penjagaan yang ia lakukan di sektor back kanan dari Sriwijaya FC. Kanan kali ini coba dibangun. Syahrian Abimanyu di sana mencoba melewati satu pemain. Umpannya tidak terarah, gagal sampai ke kaki dari Makan Konate. Ya, kita lihat bagaimana Syahrian Abimanyu ini sangat luar biasa. Dia bertukar-tukar posisi dengan Makan Konate. Ini anak muda yang cukup potensial untuk Sriwijaya FC. Kita kembali saksikan bagaimana upaya dari tim Singoedan menjaga penguasaan bola. Ada Balsa Bozovic di sana. Jagaan yang cukup ketat dilakukan oleh Zulfiandi, main yang memulai karirnya bersama dengan PSSB Biren, kemudian bergabung dengan Persebaya dan juga Bayangkara sebelum akhirnya menjadi bagian dari Sriwijaya di tahun ini. Iya, nama Zulfiandi mencuat saat dia membawa tim nasional U19 juara di Piala AFF U19, dan duetnya, kolaborasinya bersama Evan Dimas dan Ardianto ini menjadi kekuatan utama buat tim Garuda Jaya saat itu. Betul. Artinya memang ada peran yang cukup baik dimainkan oleh Zulfiandi di lini tengah dari Sriwijaya FC untuk menjaga kedalaman. Kita saksikan tekanan datang kali ini dari Sriwijaya FC. Coba lepaskan sebuah umpan silang mendatar tadi. Dapat dipatahkan saja. Hanif Syabandi mencoba melakukan sebuah serangan balasan. Umpannya dipotong saja tadi oleh Adam Alis. Kembali berpindah penguasaan bola kepada Sriwijaya FC. Masih mencoba terus-menerus mereka untuk membongkar pertahanan dari tim Singoedan. Ada Malis, Alvin Tuasalamoni ada di sana. Makan Konate. Laskar Wongkito mencoba mengatur tempo permainan. Mulai kembali kirimkan umpan ke depan. Masih menemui jalan buntu tadi. Dihentikan saja oleh Arthur Cunha. Sebuah umpan yang coba ditujukan tadi pada pemain di depan oleh Syahrian Abimanyu. Masih kembali gelombang serangan. Novan Sasongko angkat bola. Gol, 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 gol.
Sriwijaya FC. Novan Setia Sasongko. Sebuah gol yang begitu indah tadi membuat Kurniawan Kartika Aji gagal untuk memungut bola. Ya, kita lihat sebuah kejeniusan dari Novan Setia Sasongko. Dia langsung melihat posisi Kurniawan Kartika Aji dalam posisi agak maju ke depan, dan dia melakukan tendangan langsung dengan sedikit men-serve bola, mencip bola, sehingga sulit buat Kurniawan Kartika Aji untuk membendungnya. Luar biasa apa yang baru saja dilakukan oleh seorang Novan Setia Sasongko. Pemain ini membuka keunggulan untuk Sriwijaya FC ketika ia bergerak di sebelah kanan pertahanan Arema FC. Ia melihat ada peluang di sana, mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri dan mencetak gol untuk Laskar Wong Kito. Betul, dan hebatnya lagi dia memainkan tugas yang bukan di posisinya sebetulnya. Dia adalah seorang bek kanan. Betul. Namun karena ada Alvin Tuan Salamoni dan Marco Marawe mengalami sanksi kartu merah, dia harus bergeser ke sebelah kiri. Peran yang sudah ia mainkan ketika menjadi pemain pengganti di laga berhadapan dengan Borneo ya. Betul sekali. Sepak pojok sudah dilakukan. Arema FC mencoba segera mencari solusi untuk membalas situasi. Beto kali ini serangan balasan coba dilakukan. Ada Zalilov di sana. Baik sekali melewati satu pemain. Mulai melesat seperti peluru, kita saksikan bergerak. Kirimkan umpan. Ada Beto. Beto. Apa yang dipikirkannya kita lihat. Sudah di depan mata, sudah di depan gawang, dan kiper pun sudah out of position. Sebuah umpan yang manis dari Manu Zalilov. Namun sayang, gagal dimaksimalkan dengan baik oleh Beto Gonçalves. Alberto Beto Gonçalves, pemain yang sudah mengoleksi 3 gol sejauh ini untuk Sriwijaya FC, punya peluang yang begitu matang tadi, sudah berada di depan mulut gawang untuk langsung menjeploskan bola, namun sayang ia masih belum beruntung. Ya, sayang sekali. Total sudah 3 gol yang dicetak oleh Beto Gonçalves di turnamen kali ini. 2 dicetaknya saat semifinal, yang membawa mereka akhirnya memaksa Borneo FC harus kerja keras sampai adu penalti, kemudian Sriwijaya FC meraih tiket ke final. Yang juga diakui oleh Coach Iwan Setiawan menjadi motivasi yang mengangkat performa dari Sriwijaya FC. Betul sekali. Namun sayang tadi kita lihat bagaimana umpan yang sudah sangat matang, 99,9% harus jadi gol. Namun sayang, terbuang sia-sia. Catatan positif yang patut kita apresiasi adalah bagaimana Zalilov dan juga Beto sudah mulai bekerja dengan baik dan terlihat padu. Betul sekali. Zalilov kita lihat sangat agresif sekali, dia bergerak ke kanan, ke kiri, berpindah-pindah posisi. Tapi Beto memang tetap stay di tengah ya. Dan memang tugas Zalilov sepertinya adalah melayani seorang Beto Gonçalves. Kembali kita saksikan bagaimana penguasaan bola dapat dimenangkan lagi-lagi oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Hamka Hamzah, main senior ini di lini belakang. Oh, salah umpan tadi. Kita saksikan peluang untuk Arema. Sayang sekali gagal dimaksimalkan kesalahan yang dilakukan tadi oleh pemain belakang Sriwijaya FC. Hendro Siswanto kembali memenangkan penguasaan bola. Hanif Syabandi dorong bola ke depan. Ada kesempatan bagi Ahmad Atta yang coba lepaskan sebuah umpan. Diblok saja tadi. Adam Alis. Oh, lolos. Bahkan Konate yang dituju. Bergerak dia menyusuri sektor sebelah kanan pertahanan Arema FC. Masih menemui jalan buntu, mencari cara lain. Novan diblok lagi-lagi. Ya, Dendi Santoso. Patut kita apresiasi pergerakan pemain-pemain Arema. Mereka tidak statis berdiri di posisinya, namun juga bisa bergerak ke kanan ke kiri. Kita lihat bagaimana Sahrian Abimanyu, bagaimana Makan Konate berpindah-pindah posisi. Balsa Bozovic untuk Arema FC, dikepung oleh 2 pemain Sriwijaya. Balikan bola ke belakang. Alvarizi coba mengatur irama permainan dari Arema FC, membangun kekuatan dari belakang. Hendro Siswanto geser bola ke depan, masuk ke dalam area pertahanan dari Sriwijaya FC. Dendi Santoso ada di sana. Sebuah umpan yang brilian. Balsa Bozovic masih dapat memenangkan umpan yang cukup baik tadi, maksudnya kepada Hardianto. Dendi dengan agresif dia, kali ini dapat bantuan, angkat bola masuk ke dalam kotak penalti. Balsa Bozovic diblok saja tadi oleh barikade pertahanan dari Sriwijaya FC. Gagal upaya yang coba dilakukan oleh tim Singoedan. Ya, sangat rapat tadi kita lihat bagaimana menumpuknya lini belakang Sriwijaya FC, sehingga sulit sekali buat para pemain Arema menemukan celah di pertahanan Sriwijaya. Oh,
Oh, brilian sekali tadi kontrol dari Makan Konate. Cerdas umpannya kepada seorang Beto. Mulai bergerak dia mendekati kotak penalti. Lewati satu pemain. Angkat bola. Zalilov yang dituju. Coba memberikan sebuah umpan tadi Zalilov. Alvarizi. Solid dan sigap dia untuk menutup ruang dari Zalilov. Betul sekali, dan ini Alvarizi pastinya akan kerja keras di pertandingan kali ini karena dia akan sering berhadapan dengan Manu Zalilov ataupun Sahrian Abimanyu yang berpindah-pindah posisi. Passing yang sangat brilian tadi dari Makan Konate, pemain yang sempat mengalami cedera lutut ketika ia merumput bersama tim sehingga ia tidak mendapat perpanjangan kontrak. Ternyata ketika ia sudah pulih, kualitasnya belum hilang. Betul sekali, dan ini memang berkah buat Sriwijaya FC karena bisa mendapatkan pemain yang punya kualitas dan usianya pun masih terbilang segar. Hardianto angkat bola ke dalam kotak penalti. Peluang tadi sebenarnya untuk Arema FC. Anak asuh Joko Susilo tampak tidak mau tinggal diam. Kita saksikan bagaimana crossing yang begitu matang tadi menghujani kotak penalti dari Sriwijaya FC. Namun Teja Paku Alam bergerak dengan cepat untuk menghadang. Ya, kita lihat bagaimana tadi Nur Hardianto bergeser ke sebelah sayap, sebelah kanan, memberi umpan yang sangat bagus kepada Ridwan Tawenela yang masuk ke tengah. Dan memang ini rotasi permainan di lapangan ini yang menjadi salah satu kekuatan Arema juga. Lemparan ke dalam cepat dilakukan tadi oleh Alvin Tuasa Lamoni. Langsung lambungkan bola menuju area pertahanan dari Arema. Maksudnya mencari Beto. Bola jatuh ke kaki dari Hendro Siswanto. Berpindah kali ini penguasaan bola untuk Arema FC. Alvarizi, Arthur Cunha mulai kembali memainkan irama yang tepat untuk bisa menggempur pertahanan dari Sriwijaya FC. Offside. Yanto tadi berada dalam posisi yang sedikit terlalu cepat untuk menyambut bola ketika mendapat penjagaan dari Mahamadou Diaye. Ya, Nur Hardianto inilah dia orangnya. Pemain yang masih cukup belia, 22 tahun, dan sudah sempat membela tim nasional senior. 1 kali cap, 1 gol. Dia juga pernah memperkuat Persela Lamongan. Betul sekali. Dan mendapatkan panggilan bersama dengan tim nasional baru-baru ini bersama dengan 3 pemain lainnya di Arema FC. Ya, bersama Kartika Aji, Bagas Adi, dan juga Hanif Sakbandi. Kita kembali melihat apa yang terjadi dalam situasi di lapangan. Penguasaan bola menjadi milik dari Sriwijaya FC. Mulai alirkan bola ke depan. Oh, kontrol bola yang cerdas. Ada Zalilov di sana. Mencoba melewati pemain dari Arema FC. Mendapatkan support dari Novan Sasongko. Tarik bola ke belakang. Adam Alis ada di situ. Mencoba menerka-nerka pintu mana yang bisa mereka masuki untuk bisa mengetuk pertahanan dari Arema FC. Tuasa Lamoni tadi bergerak naik. Makan Konate dihimpit oleh 2 pemain. Makan Konate masih mencoba melewati 3 pemain dari Arema FC. Gagal upayanya ketika mencoba mengirimkan umpan. Ya, kita lihat masih dikuasai oleh Sriwijaya. Masih belum selesai upaya dari para pemain Sriwijaya FC. Lambungkan bola ke dalam kotak penalti. Kita saksikan mencoba kembali menekan. Manucer Zalilov memenangkan penguasaan bola. Zalilov kali ini mencoba memberikan sebuah praharan di dalam pertahanan dari Arema FC. Adam Alis sayang. Tendangan spekulasinya jauh ke awang-awang. Kita saksikan. Ya, sebuah percobaan dari pemain Arema FC, Adam Alis, mencoba melepaskan shooting tadi dari luar kotak penalti. Sayang, tendangannya masih melayang di atas mistar gawang Kurniawan Kartika Aji. Dedi Santoso, Arema FC. Kita saksikan mereka bergerak di area pertahanan Sriwijaya. Alvarizi lepaskan sebuah umpan terukur tadi, namun langsung dihadang saja oleh Mahamadou Diaye. Ya, ini satu kesempatan sepak pojok untuk Arema FC. Arema punya pemain-pemain jangkung di sini. Ada Arthur Cunha, ada Ahmad Atayev, dan juga Nur Hardianto juga punya kekuatan udara. Momentum sudah dimiliki, sudah dilepaskan. Masih dapat dimenangkan penguasaan bola. Angkat kembali ke dalam kotak penalti. Dihalau saja tadi oleh Teja Paku Alam, menghasilkan tendangan penjuru lainnya untuk Arema FC. Ya, Teja Paku Alam menjadi salah satu pahlawan saat mereka menang adu penalti menghadapi Borneo FC di semifinal lalu. Paling tidak ada 3 penyelamatan dilakukan oleh Teja, dan ada pergantian. Tiago Burgoso, Dedik Santoso langsung dimasukkan. Dedik Setiawan langsung dimasukkan. Tidak ingin menunggu lama tampaknya Coach Joko Susilo memasukkan mantan pemain tim nasional Brazil U20 Thiago Furtuoso
yang juga sudah mengemas 1 gol di turnamen Piala Gubernur Kaltim ini untuk menjadi pilihan di lini depan bersama dengan Ridwan Tayanela yang ditarik keluar digantikan oleh Dedik Setiawan. Langsung inilah the winning team Arema. Tidak mau tunggu lama-lama Coach Joko Susilo. Kita akan tunggu apa yang bisa dilakukan oleh Tiago dan juga Dedik. Sepak pojok untuk Arema FC mencoba menebar ancaman mereka di kotak penalti dari Sriwijaya. Balsa Bozovic ada di sana. Tinggi datangnya bola. Oh, Melu tadi coba lakukan clearance, masih aman. Pertahanan dari Laskar Wongkito. Hendro Siswanto kembali berikan bola ke depan. Dendi Santoso ada di sana, lambungkan bola ke dalam kotak penalti. Area pertahanan dari Sriwijaya FC benar-benar terancam saat ini dari gempuran para pemain Arema. Pelanggaran kali ini terjadi. Al-Farizi yang harus terjatuh. Ya, bahaya kita lihat. Ini sinyal bahaya berbunyi untuk Sriwijaya FC. Dan memang kita lihat bagaimana Ndiaye angkat kaki terlalu tinggi. Betul. Cukup berbahaya. Hati-hati Ndiaye. Menjadi sebuah momentum berbahaya lainnya tentunya yang dimiliki oleh Arema FC. Mereka punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan memasuki menit ke-22 dari jarak yang cukup ideal untuk bisa menyamakan kedudukan Arema FC kali ini. Coach Rama Darmawan tampak sedikit khawatir tentunya menyikapi situasi bola mati kali ini. Ya, kita lihat mereka Arema punya penendang-penendang gitu. Mereka punya banyak sniper. Ya. Ada Balsa Bozovic, Ahmad Atayev, dan juga jangan lupa Tiago Furtuoso juga punya kemampuan. Kita akan lihat siapa nanti yang akan jadi sniper untuk Arema di eksekusi kali ini. Tendangan bebas untuk tim Singoedan. Mencoba memberikan malapetaka bagi pertahanan dari Sriwijaya FC. Kita saksikan apakah memang ini bisa menjadi sebuah momentum untuk menyamakan kedudukan atau Sriwijaya FC mampu menerapkan barikade pertahanan yang rapat untuk bisa menghadang upaya dari Arema FC. Teja Paku Alam mendapat ujian kali ini, harus bersiap-siap ya di bawah Mister Gawang. Hanif Syabandi bersama dengan Balsa Bozovic ada di sana. Rapat sekali berkerumun para pemain dari Arema FC dan Sriwijaya FC di dalam kotak penalti. Harus benar-benar cermat tentunya mengambil situasi seperti ini. Ya, Tiago Furtuoso bersama dengan Balsa Bozovic tampaknya yang bersiap-siap. Siapa yang akan menjadi penendang ulu? Balsa Bozovic! Masuk! Golazo! Gol indah! 1-1 Arema FC melalui Balsa Bozovic. Cerdas, jenius. Kita lihat bagaimana penempatan bola yang dilakukan oleh Balsa Bozovic. Gelandang 30 tahun asal Montenegro yang baru saja didatangkan. Kita lihat pernah membela Persela Lamongan dan juga FK Zeta Montenegro. Melengkung tendangan ke kiri seorang Balsa Bozovic. Ini gol kedua Balsa Bozovic di turnamen pramusim kali ini di Piala Gubernur Kaltim. Tidak berkutik seorang Teja Paku Alam menghadapi tendangan flashing yang begitu indah dari Balsa Bozovic, kembali menghidupkan harapan untuk Singoedan. 1-1 laga di partai final Piala Gubernur Kaltim 2018. Sebuah partai final yang menyajikan tontonan yang sangat menarik dari dua tim yang sama-sama punya kualitas yang begitu baik. Ya, inilah the real final, final impian. Dua tim punya kualitas, dua tim punya mentalitas, dan dua tim punya gugusan bintang yang sama baiknya. Kembali pertandingan dilanjutkan dengan situasi imbang saat ini. Maka presentasinya menjadi sama kembali. Alvin Tuasa Lamoni mencoba mengirimkan umpan ke depan, mendapatkan pertahanan yang rapat tadi oleh para pemain dari Arema. Berpindah penguasaan bola, Bozovic. Dendi Santoso dituju, coba lambungkan bola ke depan. Furtuoso kontrol bola dengan dadanya tadi, dihadang saja oleh Ndiaye. Kembali berpindah penguasaan bola untuk Sriwijaya FC, mencoba menciptakan serangan balasan mereka. Kirimkan umpan ke depan, kita saksikan ada Zalilov di sana, gagal ia melewati hadangan dari Hendro Siswanto. Ya, Hendro cukup tangguh sebagai bek kanan. Meskipun dia aslinya adalah seorang gelandang, bisa juga sebagai pemain sayap, pemain serba bisa. Berkah buat Arema. Dan kita melihat bagaimana pemain ini tampil
impresif di sepanjang perhelatan Piala Gubernur Kaltim 2018 ini, Bu Haris. Betul sekali, dan memang Hendro hampir tampil di menit yang banyak untuk Arema di Piala Gubernur Kaltim kali ini. Artinya memang namanya menjadi opsi yang ada di starting 11 yang dipilih oleh Joko Susilo. Tendangan bebas cepat dilakukan Sriwijaya FC. Kita saksikan mencoba mencari cara lain mereka untuk bisa menerjang barikade pertahanan dari Arema FC. Lambungkan bola ke dalam kotak penalti. Beto tadi yang dituju. Makan penalti! Shooting kaki kiri keras, namun sayang masih membumbung tinggi tadi di atas Mister Gawang dari Kurniawan Kartika Aji. Ya, ada dua pemain yang mengejar, kita lihat, dan Makan Konate yang melakukan shooting, namun sayang tendangannya masih melambung. Terbuang baru saja peluang yang dimiliki oleh Sriwijaya FC tadi. Makan Konate mencoba mengambil kesempatan untuk melepaskan tendangan. Sayang sekali akurasinya masih jauh melayang di atas Mister Gawang tadi. Penguasaan bola untuk Arema FC. Membangun kekuatan dari belakang mereka. Alvarizi dorong bola ke depan. Kita saksikan bagaimana Dedik tadi hentikan oleh barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Keluar bola meninggalkan area permainan. Ya, kita lihat sejak masuknya dua pemain baru tadi, Thiago Virtuoso dan juga Dedik Setiawan, permainan Arema jauh lebih berkembang. Mereka hanya butuh 3 menit untuk bisa menyamakan kedudukan. Sangat luar biasa kontribusi dua pemain tadi. Gairah di atas lapangan jelas semakin menyala-nyala ketika situasinya saat ini imbang 1-1 dalam laga antara Arema FC berjumpa dengan Sriwijaya FC. Kembalikan bola kepada Kurniawan Kartika Aji, tidak ingin mengambil resiko. Langsung lambungkan bola menuju area pertahanan dari Sriwijaya FC. Kita saksikan perebutan bola kali ini terjadi. Hanif Syabandi ada di sana, mendapatkan gangguan dari Syahrian Abimanyu. Tidak terburu-buru, dia mencoba mencari cara lain. Hendro Siswanto kurang cermat umpannya. Abimanyu baik sekali, dia begitu agresif memenangkan penguasaan bola untuk Sriwijaya FC. Gagal upayanya tadi ketika coba mengalirkan bola ke depan. Lempar ke dalam cepat dilakukan oleh Arema FC. Kurang cermat tadi kontrol dari Thiago Virtuoso. Hamka Hamzah begitu tenang dia di lini pertahanan dari Sriwijaya FC. Diaye, dua pemain yang menjadi jantung pertahanan bagi Laskar Wongkito. Dalam situasi tertekan, mereka terlihat begitu dingin dalam mengantisipasi serangan demi serangan yang dilakukan oleh Arema FC. Betul sekali, dan kita lihat bagaimana performa dari Julfiandi juga cukup apik. Dia mampu menjemput bola, mampu menjembatani antara lini belakang dan lini tengah. Balik kita saksikan bagaimana upaya dari Sriwijaya FC kandas ketika berada dalam area pertahanan Arema, menghasilkan tendangan bebas. Sempat terjadi tak fisik tadi. Tendangan bebas untuk Laskar Wongkito. Kesempatan tentunya untuk bisa kembali menebar ancaman di area pertahanan dari Singoedan. Sudah dilakukan, lambungkan bola ke dalam kotak penalti. Maksudnya tadi mencoba mencari Zalilov, dihadang saja oleh Bagas Adi, baik sekali. Kembali datang, lagi-lagi gelombang serangan dari Sriwijaya FC. Bukan sebuah pelanggaran. Atayev dorong bola kepada Bolzovic. Sebuah serangan balasan kali coba dirancang oleh Singoedan. Dipotong dengan baik tadi oleh Zulfiandi yang kerjasama dengan cerdas bersama dengan Makan Konate. Sriwijaya FC, Adam Alis kirimkan bola ke sisi sebelah kiri pertahanan. Ada Alvin Tuasalamoni di sana, mendapatkan penjagaan dari Dedik Setiawan. Alvin, main yang sempat mengalami kecelakaan ketika ditabrak oleh mobil dan sempat lama tidak aktif dalam dunia sepak bola. Betul sekali, sempat frustrasi juga. Kita lihat kesempatan tendangan kali ini masih belum bisa memberikan ancaman serius untuk gawang dari Kartika Aji tadi. Percobaan dari Adam Ali Setiano. Ya, setidaknya kalau saya mencatat ada 3 kali kesempatan para pemain Sriwijaya FC lepas syuting dari luar kotak penalti. Artinya ada sisi kosong di depan kotak penalti yang tidak diperhatikan oleh pertahanan Arema FC. Ini warning buat Arema FC. Bukan tidak mungkin tendangan keempat akan berbuah gol. Betul, kita melihat bagaimana upaya demi upaya yang dilakukan oleh Sriwijaya FC mencoba manfaatkan kelengahan di lini pertahanan
Arema cukup berbahaya tadi. Dan kita akan masuk ke jeda water break. Jadi jangan kemana-mana pemirsa MNC TV. Piala Gubernur Kaltim 2018 kick off babak kedua sudah kembali dimulai. Saya Stuart Henry dan juga Bung Abdul Haris akan mencoba kembali memandu Anda untuk menikmati sisa jalannya laga di 40 menit tersisa di babak kedua ini. Lemparan ke dalam untuk Arema FC kali ini. Wijaya Mania tampaknya tadi coba berikan atraksi mereka untuk menunjukkan dukungan kepada Laskar Wongkito. Lemparan ke dalam berpindah untuk kubu Sriwijaya FC. Aremania begitu berkobar semangat dari Aremania yang hadir di Stadion Palaran, terus memberikan dukungan tentunya agar tim asuhan Joko Susilo bisa menyamakan kedudukan. Sriwijaya FC mencoba mengatur irama serangan dari belakang. Hamka Hamzah, Mahamadou Diaya yang dituju, mencoba berpindah sisi, kirimkan umpan ke depan. Alvin Tua Salomoni, sentuhan yang brilian. Coba diteruskan bola tadi kepada Beto. Tidak terburu-buru mereka ketika menemui jalan buntu. Cari solusi yang berbeda. Sulit tampaknya untuk menembus rapatnya permainan dari Arema FC di awal babak kedua ini. Iya, di awal babak kedua kita lihat para pemain Arema sedikit agak mundur ke daerah pertahanan mereka. Tampaknya ini adalah salah satu strategi dari Coach Joko Susilo untuk memancing para pemain Sriwijaya meninggalkan ruang pertahanan mereka dan membuka celah untuk Arema agar bisa melakukan serangan balik. Kita lihat bagaimana sebuah gelombang serangan yang coba dialirkan ke depan tadi dari Sriwijaya FC diredam dengan baik saja oleh Bagas Adi. Thiago Furtuoso gagal ia untuk memenangkan penguasaan bola ketika mendapat kawalan dari Mahamadou Diaye. Hamka Hamzah. Balik kita saksikan serangan coba dibangun dari belakang oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Hamka mencoba melihat rekannya di dalam area pertahanan Arema, lepaskan sebuah umpan, dihentikan dengan baik tadi oleh Hendro Siswanto. Ya, kita lihat masih coba berhati-hati kedua tim. Arema masih mencari celah. Kita saksikan sebuah kesempatan tadi, umpan panjang dari Atayev namun masih bisa dipotong oleh Hamka Hamzah. Ya, ini memang sempat terjadi juga di awal babak pertama. Namun ketika adanya gol lahir, maka irama permainan seketika juga dalam sekejap berubah dengan intensitas yang begitu cepat. Betul, dan ini kita lihat sebuah kesempatan. Beto Gonçalves punya kesempatan dia. Sayang sekali. Iya, Arthur Chunnya cepat memotong serangan dari Beto Gonçalves. Dia memblok tendangan Beto sehingga hanya menghasilkan sebuah sepak pojok. Berbahaya. Harus hati-hati pertahanan Arema. Sepak pojok untuk Sriwijaya FC. Kesempatan bagi Laskar Wongkito untuk menghadirkan mimpi buruk bagi pertahanan dari Arema FC. Syahrian Abimanyu ada di sana. Coba angkat bola dia, melambung, heading dan masuk. Hamka Hamzah. Yeeha! 3-1 Sriwijaya unggul atas Arema FC. Hamka Hamzah dengan postur yang cukup menjulang. Usianya 34 tahun dan dia memaksimalkan umpan Syahrian Abimanyu, melengkung umpan Syahrian, mendarat mulus ke kepala Hamka. Kita lihat, cari ruang Hamka dan menemukan bola tanpa melompat. Ada lubang tadi di barikade pertahanan yang coba diterapkan oleh Arema FC, mengantisipasi tendangan penjuru yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Dan kita melihat bagaimana seorang Hamka Hamzah, seorang jenderal di lini belakang, masuk ke dalam kotak penalti, melihat ada peluang dan menanduknya dengan sebuah tandukan yang brilian. Ya, inilah memang tugasnya seorang center back yang punya postur tinggi. Hamka, Ndiaye, saat ada tendangan-tendangan pojok ini mereka masuk ke depan. Dan memang ini kalau kita mencatat dan kita saksikan ada sebuah konflik di lapangan antara Thiago Furtuoso. Sedikit gesekan antara Thiago dan Syahrian Abimanyu tadi. Mulai terpancing tentunya emosi dari Thiago. Ini menjadi sebuah hal yang cukup wajar melihat intensitas permainan yang dilihatkan di partai final kali ini. Sriwijaya yang memimpin 3-1 atas Arema FC. Pasukan Joko Susilo
punya pekerjaan rumah yang cukup rumit, namun masih banyak waktu tentunya untuk mengejar ketertinggalan. Sepak pojok sudah dilakukan. Arema FC mencoba menekan mereka. Ada Thiago Furtuoso berlari menyusuri sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Sriwijaya dihadang tadi oleh Hamka Hamzah. Hanif Syahbandi, sebuah sentuhan, jatuhkan pemain ini, pelanggaran dan momentum tentunya untuk Arema FC. Ya, kita lihat cukup berbahaya. Kita lihat tadi di babak pertama, di menit ke-23, Balsa Bozovic mampu memaksimalkan kondisi seperti ini di posisi yang nyaris sama. Kita lihat apakah kali ini, di kesempatan kali ini, Balsa Bozovic mampu menceploskan bola lewat tendangan bebasnya lagi. Arema FC butuh gol. Mereka butuh tambahan gol untuk bisa menghidupkan harapan kembali. Tendangan bebas dari jarak 24,60 meter kali ini dimiliki oleh tim Singoedan. Kesempatan datang bagi Arema FC untuk memberikan malapetaka bagi pertahanan dari Sriwijaya FC. Coach Joko Susilo tampak memperhatikan dari pinggir lapangan, melihat apakah memang skema yang biasa ia terapkan di porsi latihan bisa diterapkan dalam situasi pada nyatanya di atas lapangan. Teja Pakualam dapatkan ujian, dia harus kembali bersiap-siap menghadapi sebuah ancaman dari Balsa Bozovic, pemain yang sudah berhasil menaklukkannya tadi di babak pertama. Ya, betul sekali, dan kita lihat harus hati-hati Teja Pakualam, harus bisa membaca peluang ini. Balsa Bozovic ada di sana, sudah dilakukan. Oh! Sebuah tinju yang mengepal dari seorang Teja Pakualam menggagalkan upaya dari Balsa Bozovic. Ya, lagi-lagi Balsa Bozovic jenius melengkungkan bola. Namun kali ini Teja cukup tepat dalam memblok bola. Masih belum aman gawang dari Sriwijaya FC. Balsa bergerak masuk ke dalam kotak penalti, dia disambar saja oleh Hamka Hamzah. Mendapatkan gangguan tadi Sriwijaya FC. Serangan balasan, mereka coba membangun kali ini. Beto yang dituju, umpan yang brilian pada Hamka Hamzah. Hamka Hamzah tiba-tiba sebagai striker kali ini melakukan serangan balik yang cepat sekali dan melakukan finishing touch yang cukup berbahaya. Dia melihat kondisi tadi, kita lihat Kurniawan Kartika Aji dalam posisi yang sedikit maju sehingga dia melepaskan tendangan sambil jatuh, namun kita lihat masih melebar. Hamka Hamzah, pemain yang menjadi aktor utama dalam kemenangan di semifinal melalui tendangan penaltinya, kali ini mencoba ikut menunjukkan andilnya dalam urusan mencetak gol. Betul sekali. Melahirkan tendangan penjuru tentunya untuk Sriwijaya FC. Adam Alis coba angkat bola. Oh! Membuat kita berteriak melihat bagaimana performa dari Mahamadou Diaye tadi mencoba menanduk bola. Ya, sangat berbahaya memang set piece dari Sriwijaya FC ini. 3 gol yang mereka cetak di fase grup, 3-3-nya dari set piece. Dan kali ini di fase knockout mereka sudah cetak 6 gol dan 3 diantaranya juga dari set piece. 1 gol dicetak melalui tendangan bebas Makan Konate saat menghadapi Borneo. Dan kali ini tadi juga kita lihat bagaimana Hamka Hamzah mencetak gol dari tandukan kepala melalui sepak pojok. Bung Aris, saya rasa ketika kita melihat situasi yang terjadi di atas lapangan, seharusnya Joko Susilo harus mengambil opsi untuk bisa mengantisipasi serangan balik yang terus dengan baik dilakukan oleh Sriwijaya FC. Betul sekali. Harus ada solusi, harus ada alternatif yang dilakukan oleh Coach Joko Susilo. Ahmad Atayev tadi coba menangkan penguasaan bola untuk Arema. Kembali kita saksikan bagaimana Zulfiandi berputar dia untuk menghindari Hanif Syahbandi. Buah pelanggaran kembali terjadi. Ya, mulai emosi Hanif Syahbandi terpancing emosinya. Dan kita lihat Zulfiandi mengalami kram tadi, kita lihat minta pertolongan dari Manu Zalilov. Ya, cukup serius nampaknya. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang ketika ia mencoba memutar badan dengan teknik Russian roulette tadi. Namun Hanif melakukan kawalan yang cukup baik. Iya, 2 pemain muda kita, pemain muda Indonesia yang cukup brilian, Zulfiandi dan Hanif Syahbandi, harus mendapatkan perawatan. Zulfiandi. Ya, ada tawaringan dari Thiago Furtuoso, masih terlihat tenang nampaknya dia menyikapi situasi saat ini.
Ya, memang jelas masih banyak waktu bagi Arema FC untuk mengejar ketertinggalan. Kalau kita bicara mengenai Arema FC, kita ingat kembali tentunya ketika tim ini meraih gelar pertamanya di tahun 1993 di era Galetama saat itu, bersama dengan bintangnya Aji Santoso dan pelatih Muhammad Basri. Dan tim ini juga pernah menjadi juara di ajang Ligina 2004 serta meraih Piala Indonesia 2005 dan 2006. Dan jangan lupakan performanya bersama dengan Coach Robert Albert di Indonesia Super League di tahun 2009. Artinya memang ada tradisi juara yang mengalir dalam darah Arema FC. Situasi yang sebenarnya harusnya bisa mereka manfaatkan untuk meningkatkan mentalitas bertanding. Tapi yang harus diingat bahwa lawannya Sriwijaya FC punya DNA yang sama, Bung Haris. Iya, betul sekali. Memang Arema sejak di era Galatama mereka punya DNA juara. Memasuki era Liga Indonesia juga mereka beberapa kali tampil sampai dalam pacuan juara 2010-2011 mereka juara. Di tahun berikutnya jadi runner up. Artinya memang tim ini tim yang sangat luar biasa. Begitupun Sriwijaya FC sempat juara di Liga Indonesia, kemudian juga di Piala Indonesia atau Kopaji Samsu saat itu. Ya, 3 kali menjadi juara Piala Indonesia dari 2008 hingga 2010. Mereka juga menjadi juara di ajang Ligina 2008 saat itu. Dan kita harus ingat bahwa Sriwijaya FC juga pernah berlaga di level internasional di ajang AFC Champions League di tahun 2009 dan juga AFC Cup di tahun 2010 dan juga 2011. Kita kembali melihat situasi yang terjadi di atas lapangan tadi. Kandas serangan yang coba dibangun Arema memasuki menit ke 56 di Stadion Palaran. Tendangan bebas untuk Sriwijaya FC. Dihadang saja tadi oleh Hanif Syabandi. Dedik Setiawan. Oh, kontrol yang kurang cermat. Adam Alis. Alfarizi ada di sana untuk kembali merebut bola. Coba lakukan kerjasama dengan Thiago Furtuoso. Kita saksikan kombinasi umpan pendek yang dilakukan oleh para pemain dari Arema FC. Mengurung pertahanan dari Sriwijaya. Angkat bola ke dalam kotak penalti tadi. Jatuh para pemain di dalam kotak penalti. Baik pemain Arema dan juga Sriwijaya FC. Kita saksikan. Tampak kita lihat Johan Alfarizi bertabrakan dengan kiper Teja Paku Alam dan Mahmadon Diae. Ia memanfaatkan kecepatannya, ia melakukan kombinasi dengan Thiago Furtuoso, menusuk ke dalam kotak penalti. Sayangnya memang dua pemain belakang dari Sriwijaya FC menampilkan pertahanan yang begitu rapat dan menghimpit pergerakan dari Alfarizi. Ya, sejauh ini memang duet Ndiaye dan Hamka Hamzah cukup apik penampilannya, ditunjang oleh Julfiandi yang berulang kali membantu pertahanan, dan juga kedisiplinan Novan Setia Sasongko dan Alvin Tual Salamoni di sebelah kanan dan kiri yang juga ikut menutup pertahanan. Ini yang membuat sisi pertahanan dari Sriwijaya FC menjadi susah sekali ditembus oleh anak-anak Arema. Ya, cukup serius tampaknya insiden yang baru saja terjadi antara Muhammad Diaye dan juga Alfarizi, sehingga kedua pemain ini harus benar-benar mendapatkan bantuan dari tim medis di dalam kotak penalti dari Sriwijaya FC. Jika Anda sebagai pelatih Arema menggantikan Joko Susilo, opsi apa yang akan Anda lakukan dalam situasi tertinggal 2 gol saat ini di partai sepenting ini? Iya, ini adalah final. Mau tidak mau memang mereka harus lebih all out attack, namun juga menjaga keseimbangan di lini tengah. Harus pelan-pelan, harus mencari celah, harus lebih agresif lagi karena waktu semakin pendek. Kalah 1-3, 1-4, 1-5 sama saja di final. Artinya opsi yang harus dilakukan menurut saya, yang perlu dilakukan oleh Coach Joko Susilo adalah lebih membuat timnya tampil agresif. Meskipun di bangku cadangan stok pilihannya tidak terlalu banyak, hanya meninggalkan seorang Rivaldi Bauwo, seorang striker tersisa di bangku cadangan. 17 gol ia kemas di kompetisi sepak bola nasional kasta kedua musim lalu bersama dengan Kalteng Putra. Main yang juga bisa menjadi pilihan apabila memang Arema FC masih mengalami kebuntuan untuk urusan mencetak gol. Kembali pertandingan dilanjutkan. Kita saksikan tadi sebuah peluang yang coba diciptakan oleh para pemain Arema, dapat dikandaskan dengan baik. Tendangan bebas untuk Sriwijaya. Hamka Hamzah langsung kirimkan umpan ke depan. Makan Konate, sebuah kontrol yang cantik tadi dari Makan Konate. Coba angkat bola, kita saksikan mengurung pertahanan dari Arema FC. Manucer Zalilov mencoba meraba-raba dan menerka-nerka area pertahanan dari Arema tadi. Gagal upayanya melewati penjagaan dari Dendi Santoso. Iya, kita lihat bagaimana
Kontrol bola yang sangat bagus sekali dari Manu Zalilov, pemain asal Tajikistan, berusia 27 tahun. Namun sayang, sulit sekali buat dia melewati Dendi Santoso tadi. Ya, mengawali karirnya bersama dengan Lokomotiv Moskow, dan kita tahu bahwa performanya bersama dengan Istiqlal cukup impresif karena ia tampil di 47 penampilan dan mencetak 59 gol. Iya, memang, namun di Sriwijaya ini dia mendapatkan peran lain ya, bukan sebagai target man, Ya. namun lebih sebagai second striker di belakang Beto Gonçalves. Tendangan bebas dimiliki oleh Sriwijaya FC. Mereka punya kesempatan lainnya untuk kembali menebar ancaman dan teror bagi pertahanan Singoedan. Makan Konate yang berdiri di sana bersiap untuk mengambil situasi ini. Mampukah ia menciptakan peluang bagi teman-teman yang berkumpul di dalam kotak penalti? Makan Konate, langsung saja dia coba ciptakan gol untuk dirinya sendiri tampaknya. Betul kali, namun sayang hanya menghasilkan sebuah sepak pojok saja. Masih gagal upaya dari Sriwijaya FC untuk kembali menambah pundi-pundi gol mereka. 3-1 saat ini mereka unggul atas Arema FC. Melahirkan tendangan penjuru tuh. Sriwijaya FC masih mencoba mengancam. Juan Revi dimasukkan menggantikan Hanif Syabandi, dan Purwaka Yudi juga dimasukkan oleh Joko Susilo untuk bisa merubah jalannya pertandingan. Ya, kita lihat Juan Revi masuk menggantikan Hanif Syabandi. Ini menandakan bahwa Coach Joko Susilo ingin mempersolid lini tengahnya. Inilah dia Juan Revi, si anak hilang yang telah kembali. Sempat keluar dari Arema, sempat membela Persela Lamongan, dan kali ini kembali ke Arema. Balsa Bosovic kali ini untuk Arema. Kita saksikan mendekati kotak penalti. Masih Balsa Bosovic mencari ruang. Tembakan kaki kirinya masih mudah saja tadi. Diamankan oleh penjaga gawang Sriwijaya FC, Teja Paku Alam. Ya, Serangan kita lihat balasan. bagaimana Teja tadi cukup tenang mengantisipasi tendangan dari Balsa Bosovic. Alvarizi coba alirkan bola ke depan tadi. Zulfiandi berduel dia dengan legion asing yang dimiliki oleh Arema FC, Ahmad Atayev. Tendangan bebas untuk Arema. Atayev dorong bola ke depan. Geser ke tengah. Ada Balsa Bosovic di sana mengatur ritme permainan untuk Arema FC. Mencoba melebar, dia dipotong dengan baik tadi oleh Novan Setiasa Songko. Lempar ke dalam untuk Arema FC. Diambil oleh Hendro Siswanto, dan kita lihat tampaknya Syahrian Abimanyu yang kali ini harus terkapar di atas rumput di Stadion Palaran. Ya, sejauh ini Syahrian Abimanyu tampil cukup apik. Dia mampu menggantikan peran Esteban Vizcara di lini tengah dengan sangat baik. Pergerakannya, umpan-umpannya ini begitu memanjakan para pemain depan Sriwijaya FC, bahkan beberapa kali memberi peluang buat mereka. Pemain yang memulai karirnya bersama dengan SSB Mandiri Bogor. Dia juga sempat bergabung dengan Levante B sebelum sempat berseragam Persija Jakarta dan bermain untuk Sriwijaya FC. Satu dari dua pemain yang dipanggil oleh tim nasional di kubu Sriwijaya FC. Ia pemain yang cukup potensial di usianya yang masih sangat muda, 18 tahun. Lemparan ke dalam cepat dilakukan. Kembali kita saksikan bagaimana pertandingan dilanjutkan. Sementara Syahrian Abimanyu tampaknya harus ditandu keluar tadi. Kesempatan lainnya datang bagi kubu Singoedan. Teja Paku Alam kembali harus menghadapi ujian lainnya. Ada Balsa Bosovic di sana. Harus diulang tampaknya. Ya, wasit minta para pemain untuk menjaga jarak dengan baik. Sepak pojok kembali dilakukan oleh Balsa Bosovic. Mencermati rekan-rekannya. Arthur Cunha bahkan berada dalam kotak penalti. Angkat bola. Oh, sentuhan back heel tadi masih dapat dibendung dengan baik. Hendro Siswanto melambung, sayang jatuh ke dalam pelukan mesra seorang Teja Paku Alam. Ya, kita lihat sebuah usaha dari Hendro Siswanto
melepaskan tendangan, namun sayang masih tepat di pelukan Teja. Makan Konate untuk Sriwijaya FC. Coba alirkan bola masuk ke dalam area pertahanan Arema. Tendangannya mengarah tepat dari ke area wajah dari Ahmad Hatayev. Hasilkan lemparan ke dalam lainnya tentunya untuk Sriwijaya FC. Ya, perubahan tampaknya sudah disiapkan oleh Coach Rama Darmawan untuk mengubah arah permainan menjadi lebih hidup lagi bagi Laskar Wongkito. Ya, karena kita tahu di babak kedua ini memasuki menit 60, Arema semakin agresif, semakin berani untuk melakukan serangan-serangan. Energi baru dari Arema tadi kita saksikan, Juan Revi. Hendro dapatkan kawalan dari Beto, lambungkan bola ke depan. Balsa Bojovic, Novan Stesioshanko. Jagaan yang cukup ketat dilakukan oleh Novan, menghasilkan lemparan ke dalam lainnya untuk Arema FC. Masih belum kehilangan semangat para pemain Singoedan untuk kembali mengejar ketertinggalan. Thiago Furtuoso kita saksikan cukup terbuah, lepaskan shooting. Kesempatan tadi datang untuk Arema FC. Kita melihat bagaimana ruang pertahanan sebelah kanan dari Sriwijaya FC cukup terbuka, dan di situ ada momentum untuk langsung melepaskan tembakan yang dilakukan oleh Dedik Setiawan. Ya, kita lihat Dedik melihat ruang, dia melepaskan shoot. Balza kirimkan umpan tadi masuk ke dalam kotak penalti, dihadang dengan baik. Bola keluar meninggalkan area permainan, gagal direbut tadi oleh Zalilov. Esteban Vizcara, mantan pemain Arema yang musim lalu ketika berseragam Arema dia mencetak 5 gol. Kali ini tampaknya akan dimasukkan untuk menjadi penyegar di atas lapangan bagi kubu Laskar Wongkito. Ya, kita tahu di Arema dan dulu di Semen Padang, Esteban Vizcara lebih bermain sebagai sayap. Namun di Sriwijaya dia cenderung harus bermain lebih ke tengah selain ke sayap. Ini yang memang membuat dia harus beradaptasi, butuh waktu. Tendangan bebas menjadi milik Arema. Mereka masih terus-menerus mencoba membongkar pertahanan dari Sriwijaya FC. Ahmad Atayev ada di sana, meminta rekan-rekannya mengambil pergerakan yang pasti. Sudah diangkat bola. Oh! Coba langsung arahkan ke gawang. Iya, pembacaan bola yang sangat baik dari Teja Paku Alam. Hampir saja on opposition, hampir saja mati langkah, namun Teja cepat kembali. Beto kali ini dijaga oleh Juan Revi dia. Masih Beto. Sedikit kesulitan tampaknya pemain depan dari Sriwijaya FC ini mendapat penjagaan yang cukup ketat dari Purwaka Yudi bersama dengan Juan Revi. Esteban Vizcara dimasukkan dan juga Iksan Kurniawan untuk Syarian Abimanyu, dan Zulbiandi digantikan untuk dimasukkan Esteban Vizcara. Ya, dua penyegaran tampaknya karena dua-duanya yang masuk. Zulfiandi ditarik keluar, digantikan Iksan Kurniawan yang punya posisi sama. Sementara Safrian Abimanyu ditarik, dimasukkan Esteban yang juga posisinya sama. Ya, penyegaran dilakukan oleh Coach Rama Darmawan untuk Sriwijaya FC. Kita saksikan bagaimana tekanan yang dilakukan dapat dipatahkan dengan baik Arema FC. Coba lancarkan serangan balasan. Thiago Furtuoso lambungkan bola ke depan, baik sekali. Ada Dedik Setiawan di sana, masih ya berlari. Gagal. Ya, sayang sekali tadi kita lihat sebuah umpan didapat oleh Dedik Setiawan, namun sayang masih ada Alvin Tual Salamoni yang cepat melakukan intercept, dan Dedik melakukan tarikan tangan sehingga harus berbuah pelanggaran. Masih belum habis tampaknya energi dari Alvin Tual Salamoni. Kita saksikan bagaimana pemain ini memanfaatkan mobilitasnya untuk turun dan naik, menjaga kedalaman dan membantu serangan. Esteban Vizcara, sentuhan pertamanya, dorong bola ke depan. Oh, tidak offside. Kita saksikan bagaimana Beto kali ini mencoba bergerak, angkat bola ke dalam kotak penalti. Ada Zalilov di sana. Zalilov mengenai tiang. Lagi-lagi kita saksikan mencoba menyerbu pertahanan dari Arema FC. Sebuah peluang yang begitu matang tadi dari Sriwijaya FC. Kembali kita saksikan dalam tayangan ulang bagaimana sebuah percobaan yang coba dilepaskan oleh Zalilov dan disambut tadi bola rebound oleh Adam Ali Sayang.
masih belum bisa mengonversikannya menjadi sebuah gol. Ya, ada kelengahan di lini pertahanan Arema. Mereka kasihkan menyerang namun tidak siap mendapatkan serangan balik. Kita lihat Sriwijaya kembali hidup Pada Esteban kali ini, angkat bola ke dalam kotak penalti. Baik sekali tadi hadangan yang dilakukan oleh Arthur Cunha. Kurang sempurna Ahmad Atayev. Beruntung dapat kembali memenangkan penguasaan bola. Alvarizi mulai alirkan bola ke depan. Thiago Furtuoso mencoba menunjukkan aksi individu tadi. Gagal upayanya untuk melewati Alvin Tuasalamoni. Terlalu memaksakan menurut saya Thiago Furtuoso. Mencoba mengadu lari dengan Alvin tadi. Dengan lempar ke dalam untuk Arema FC. Cepat saja diambil. Alvarizi mencoba kembali mengatur tempo permainan dari pasukan Singoedan. Arthur Cunha ada di sana. Terbangkan bola menuju area pertahanan dari Sriwijaya FC. Thiago Furtuoso dikepung oleh 4 pemain. Thiago! Sebuah opsi tadi untuk langsung melepaskan tendangan kaki kanan yang menyambar seperti geledek tadi, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh seorang Teja Paku Alam. Ya, kita lihat keberanian Thiago mendrive bola melewati 3 pemain lawan sebelum melepaskan tendangan. Namun sayang tendangannya masih bisa diamankan oleh Teja Paku Alam. Serangan balasan coba dilakukan oleh Sriwijaya FC. Manu Zalilov kali ini bergerak dia di sebelah kanan pertahanan Arema. Mendapatkan penjagaan dari Hendro. Zalilov mencoba bergerak ke tengah. Ada Makan Konate di sana untuk Sriwijaya FC. Coba pantulkan bola tadi namun gagal upayanya untuk menemui rekannya. Berpindah penguasaan bola untuk Arema. Alvarizi. Tekanan yang coba dilancarkan dapat dipatahkan oleh Adam Alis tadi. Pergerakan dari Dendi Santoso. Kandas lagi-lagi serangan yang coba dilakukan oleh Arema FC. Ya, kita lihat beberapa kali para pemain Arema terlalu memaksakan untuk mengadu lari. Kita lihat. Beruntung tadi Hendro tanggap dia untuk langsung mengamankan area pertahanannya dan menetralisir keadaan. Esteban Vizcara. Oh, baik sekali. Coba lewati 1 pemain tadi. Makan Konate, alirkan bola ke sebelah kanan. Mencoba masuk ke dalam kotak penalti dari Arema FC. Berkerumun kita saksikan. Lini belakang dari Arema di dalam kotak penalti. Balsa Bozovic. Lambungkan bola ke sisi yang berbeda. Thiago tadi yang dituju. Gagal dia ketika mendapatkan kawalan yang begitu ketat dari Mahamadou Diaye. Iya, bola terlambat turun. Sehingga saat turun langsung diamankan oleh Diaye. Membuang bola keluar, tidak mau ambil resiko. Pemain 27 tahun asal Mali ini. Barang ke dalam cepat dilakukan. Mari Joko Susilo tampaknya sedang memutar otak untuk bisa menemukan solusi agar timnya bisa memecah kebuntuan. Wakayudi. Juan Revi. Oh, membentur Ahmad Atayev. Beruntung bola dapat dimenangkan kembali oleh Balsa Bozovic. Atayev, 2 legion asing dari Arema FC kembali mencoba membangun serangan. Gagal upaya mereka. Kandas tadi ketika melewati penjagaan dari pemain Sriwijaya FC. Serangan balasan. Ada Manu Zalilov, dia bergerak mencoba melewati 3 pemain. Gagal upayanya. Iya, Arthur Cunha tadi kita lihat cepat dia memotong aliran serangan Manu Zalilov. Transisi ke menyerang dilakukan oleh Arema FC. Balsa Bozovic mengatur irama permainan dia. Thiago Furtuoso. Sentuhan yang sudah brilian sebenarnya ketika mencoba memberikan umpan kepada Dendi Santoso. Sayang, masih terlihat begitu disiplin lini pertahanan dari Sriwijaya FC. Iksan tadi coba lambungkan bola ke depan. Namun terlalu deras. Lempar ke dalam untuk Arema, cepat diambil. Balsa Bozovic mencoba kembali menerka-nerka area pertahanan dari Sriwijaya FC, mencari celah tentunya. Gagal upayanya. Makan Konate berhasil merebut bola. Transisi ke menyerang kali ini dilakukan oleh Sriwijaya FC. Tidak terburu-buru. Mengatur tempo permainan. Adam Alis kehilangan penguasaan bola. Rebutan bola terus terjadi di lini tengah. Arema kali ini yang kembali mencoba menekan. Thiago Furtuoso mendapat penjagaan dari Novan Setiasa Songko. Masih Thiago mulai melakukan penetrasi masuk ke dalam kotak penalti. Thiago gagal upayanya.
Ya, kita lihat tadi Thiago tidak ada bantuan dari rekan-rekannya yang mendekat. Atayev masih belum selesai upaya yang dilakukan oleh para pemain Arema. Alvarizi, ada 4 pemain Arema di dalam kotak penalti. Tidak terburu-buru dia. Kerjasama 1-2 yang miskomunikasi tadi. Ya, terlalu lemah tampaknya tadi umpan kepada Johan Alvarizi. Kita mengikuti jeda water break di jalannya babak kedua ini. Jangan kemana-mana pemirsa. Gubernur Kaltim 2018 yang mempertemukan Sriwijaya FC berhadapan dengan Arema FC. Sriwijaya saat ini memimpin 3-1. Setelah jeda water break di babak kedua ini, kita melihat bagaimana Joko Susilo memasukkan 2 pemain anyar untuk amunisinya dengan memasukkan Junda Irawan menggantikan Hendro Siswanto bersama dengan Rivaldi Bawo menggantikan Dedik Setiawan. Perubahan yang diharapkan tentunya untuk bisa mengubah arah pertandingan, Bu Haris. Iya, di sini ada 2 sisi kita lihat. Masuknya Rivaldi Bawo adalah seorang striker, diharapkan bisa menambah daya serang dari Arema. Dan juga masuknya Junda adalah seorang pemain belakang, diharapkan bisa menjaga keseimbangan saat mereka melakukan serangan dan ada serangan balik. Lini pertahanan mereka tetap solid. Ini yang diharapkan oleh coach Joko Susilo sepertinya. Junda Irawan, jebolan Deportivo Indo dan juga sempat memperkuat Brisbane Roar, dihadirkan untuk bisa merubah jalannya permainan. Sriwijaya FC kali ini menekan, makan Konate. Sebuah tendangan kaki kanan tadi masih belum bisa memberikan ancaman serius tampaknya. Dia pengenaan antara kaki dan bola ini tidak maksimal, tidak ideal, sehingga aliran bola pun menjadi lemah, tidak sesuai harapan makan Konate. Penguasaan bola dimiliki oleh Arema FC. Masih terus bersemangat mereka untuk bisa mengejar ketertinggalan. Juan Revi alirkan bola ke depan. Balsa Bosovic yang dituju, dorong sedikit, mendapatkan support kali ini. Alvarizi berpindah posisi, tampaknya Alvarizi di sebelah kanan, Junda yang ditaruh di sebelah kiri, Bung Haris. Betul sekali. Ya, kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan masuknya Junda ini dan juga Rivaldi Bawo. Alvarizi coba angkat bola, dihadang saja tadi. Serangan balasan coba dilakukan Ihsan Kurniawan kepada Zalilov. Tidak terburu-buru kita saksikan. Para pemain dari Sriwijaya tampak begitu tenang mengendalikan irama permainan. Dipotong saja oleh Alvarizi. Menguras emosi tentunya dan menguras energi dan stamina dalam pertandingan kali ini di jalannya babak kedua dalam partai final Piala Gubernur Kaltim 2018. Novan tadi lemparan ke dalam cepat, berhasil disambar dengan baik Arema FC melalui Balsa Bosovic. Sayang sekali umpannya masih dapat digagalkan, namun penguasaan bola kembali dimenangkan. Arthur Cunha tidak sabar untuk ikut masuk dalam area pertahanan dari Sriwijaya FC. Balsa, brilian tadi, capping bola yang indah lewati 1 pemain. Alvarizi ada di sana. Arema FC mulai mencoba mendobrak pintu pertahanan dari Sriwijaya FC. Hamka Hamza mencoba menghentikan pemain dari Arema FC. Kita masih belum jelas insiden yang terjadi baru saja di dalam kotak penalti dari Sriwijaya FC, sehingga wasit harus meniupkan peluitnya dan menunjuk titik putih. Ya, kita lihat masuknya Rivaldi Bawo membawa berkah buat Arema. Kita lihat sebuah pergerakan dari Rivaldi Bawo. Ya, saksikan kembali dalam tayangan ulang bagaimana upaya dari Hamka Hamza melebarkan kakinya untuk menghentikan laju dari Rivaldi Bawo, sehingga harus terjatuh pemain yang satu ini. Memang cukup berbahaya melakukan situasi seperti itu dalam kotak penalti. Kena atau tidak kena, ketika wasit berada dalam posisi yang jauh, maka keputusan harus segera diambil. Betul, dan tadi kita lihat ada pergerakan kaki dari Hamka mengarah ke kaki Rivaldi Bawo. Kita memang bisa perdebatan apakah itu penalti atau tidak, tapi paling tidak pergerakan kaki itu yang membuat wasit menunjuk titik putih. Satu hal yang pasti, wasit muslimin telah mengambil keputusan titik putih kali ini ditunjuk. Tendangan 12 pas
menjadi milik Arema FC. Kesempatan untuk kembali menghidupkan nyawa permainan mereka. Thiago Furtuoso berhadapan 1 lawan 1 dan masuk. Jelas tadi bagaimana dinginnya dan tenangnya eksekusi dari Thiago Furtuoso. 2-3. Masih ada 10 menit. Masih ada 10 menit. Apapun bisa terjadi dalam 10 menit. Dan kita akan lihat apa yang bisa dilakukan oleh Arema mengejar ketertinggalan mereka. Dan kita juga akan lihat apa yang bisa dilakukan oleh Sriwijaya FC mempertahankan keunggulan mereka atau menjauhi keunggulan mereka. 2-3. Hanya berjarak 1 gol lagi Arema FC untuk memaksa Sriwijaya FC memainkan babak perpanjangan waktu. Drama apa yang akan tersaji di 10 menit yang tersisa di waktu normal di jalannya babak kedua ini. Alvin Tuasalamoni coba memanfaatkan kecepatannya tadi, mendapatkan hadangan dari Junda Irawan. Hasilkan lempar ke dalam tentunya untuk Sriwijaya. Steban Vizcara gelandang kreatif dan juga bisa memainkan posisi sebagai penyerang sayap, punya kapasitas yang luar biasa dan sudah malang melintang di kompetisi sepak bola nasional. Ahmad Atayev memenangkan penguasaan bola untuk Arema FC, melakukan transisi ke menyerang, gagal tadi, umpayannya salah, dipotong saja oleh Adam Alis. Makan Konate yang dituju, merancang sebuah desain kali ini untuk bisa mengurung pertahanan dari Arema. Tidak terburu-buru Makan Konate, mencoba mencari solusi lain ia. Mainkan umpan pendek, disambar saja. Rebutan bola terjadi tadi. Ahmad Atayev harus menjegal Ihsan Kurniawan. Ya, kita lihat semakin menegangkan. Tersisa 8 menit waktu normal. Kita lihat inilah dia tenaga baru Ihsan Kurniawan yang memainkan peran Julfiandi yang dia gantikan sebagai seorang gelandang jangkar untuk menjaga kedalaman dari pertahanan Sriwijaya. Tendangan bebas untuk Laskar Wongkito. Adam Alis ada di sana. Ia melihat bagaimana rekan-rekannya sudah berada di dalam kotak penalti. Kesempatan untuk menebar teror bagi pertahanan Arema sudah dilakukan cepat saja. Iksan tarik bola ke belakang. Novan lambungkan bola menuju kotak penalti. Kita saksikan terlalu deras ternyata umpan yang coba ia kirimkan kepada Beto. Ya, sangat deras sekali. Dan yang menarik tadi kita lihat Novan menggunakan kaki kanannya meskipun dia di posisi kiri. Ya, ada kualitas lebih yang dimiliki oleh seorang Novan Setiasa Songgol, terlebih setelah melihat gol yang ia cetak tadi di babak pertama. Betul, dengan kaki kanan. Karena memang aslinya dia seorang bek kanan dan harus memainkan peran sebagai bek kiri. Sriwijaya punya peluang tadi, diputus dengan baik. Arema FC coba lancarkan sebuah serangan balik. Ahmad Atayev dorong bola kepada Dendi Santoso. Rapat sekali para pemain Sriwijaya. Mulai semakin agresif permainan dari masing-masing tim. Kali ini kita saksikan Adam Alis harus mengerang kesakitan. Terjatuh dia, terkapar di atas lapangan. Tampaknya dia memegang tangan kanannya. Kita lihat dari tayang ulang. Oh, dia menahan jatuhnya badan dirinya dengan tangan kanannya. Ya, jelas itu menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan. Adam Alis tadi ketika ia mencoba merebut bola dan terjatuh, pijakan tangan kanannya menahan bobot badannya. Dan saya rasa situasinya memang cukup memprihatinkan dan mendapatkan bantuan serius. Kalau kita lihat tadi dalam tayangan ulang ketika ia berada dalam posisi terjatuh. Ya, semoga saja tidak terjadi cedera yang serius yang dialami oleh Adam Alis, pemain muda potensial kita. Usianya sudah 24 tahun. Salah satu pemain yang punya skill cukup bagus, memperkaya hasanah lini tengah tim nasional Indonesia. Mengawali karir bersama Persi Tangsel, dia juga pernah bergabung dengan Perserang dan juga Martapura, serta Barito Putra dan juga Persija Jakarta. Kembali pertandingan dilanjutkan.
Di 5 menit yang tersisa di penghujung pertandingan, Arema FC tertinggal 1 gol dalam partai final Piala Gubernur Kaltim 2018. Esteban Vizcarra kali ini untuk Sriwijaya FC. Dorong bola kepada Beto. Mencoba melakukan manuver dia, gagal upayanya. Dapatkan menjaga cukup ketat dari Purwakayudi. Juan Repi, Singoedan kembali membangun kekuatan dari lini belakang. Ada Alfarizi di sana. Melihat rekan-rekannya di dalam area pertahanan Sriwijaya, lambungkan bola ke udara, kurang cermat, mudah saja tadi direbut oleh para pemain Sriwijaya. Ihsan Kurniawan tidak terburu-buru, kembali mencoba mengatur drama permainan tadi. Sayang, umpan yang coba dilambungkan ke depan, kembali berpindah. Oh, direbut kali ini Sriwijaya FC mencoba menerjang masuk tadi. Dan giliran Arthur Cunha yang harus terjatuh di atas rumput. Ya, kita lihat Arthur Cunha, seorang center back yang cukup tangguh. Ini musim kedua Arthur Cunha bersama Arema. Ya, Ihsan tadi mengganjar Arthur Cunha. Play on, kita saksikan tampaknya ada pemain yang terjatuh dari Sriwijaya FC. Sedikit protes dari Joko Susilo. Kurniawan Kartika Aji mencoba membantu Beto Gonçalves. Ada tarikan tentunya di ototnya. Luar biasa, seorang Beto Gonçalves di usia yang sudah menua, sudah tidak muda lagi, tapi mampu bermain sepanjang 90 menit pertandingan. Dalam waktu normal, pemain naturalisasi ini punya bakat besar dalam kemampuan yang ia miliki. Ya, bahkan saat menghadapi Borneo dia bermain di perpanjangan waktu juga. Artinya fisiknya luar biasa di usia 37 tahun. Patut menjadi contoh. Dan Beto sudah mendapatkan naturalisasi. Dia sudah resmi menjadi WNI maksud saya. Inilah Patrick Swangai. Jadi pilihan untuk masuk menggantikan Beto Gonçalves, Patrick Wanggai, main yang mengawali karir bersama Persewon. Dia juga pernah memperkuat Persib Davon Soro di tahun 2009 hingga 2012. Saat itu dari 68 penampilan yang ia ciptakan, ia berhasil melesakkan 42 gol. Ketajamannya tidak perlu diragukan lagi. Betul sekali. Dan kita ingat bagaimana 2011 duetnya bersama Titus Bonai membawa Indonesia meraih medali perak di SEA Games 2011, dan saat itu ditangani oleh seorang coach RD. Betul. Rahmat Darmawan. Dua menit yang tersisa, detik terus berjalan di penghujung jalannya waktu normal di Stadion Palaran dalam partai final Piala Gubernur Kaltim 2018. Sriwijaya FC sudah melihat gelar juara di depan mata. Mampukah Arema menggagalkan keinginan dari Laskar Wong Kito dan mengubah pertandingan menjadi babak pertambahan waktu? Arthur Cunha kali ini mendapatkan tekanan tampaknya Arema. Kurniawan Kartika Aji langsung lambungkan bola ke depan, tidak ingin membuang waktu. Thiago Furtoso kirimkan sebuah umpan tandukan tadi. Ada Rivaldi Bawo masuk ke dalam kotak penalti dia. Ya, sulit. Kecepatan yang luar biasa dari Rivaldi Bawo. Kita lihat pemain yang satu ini cukup cepat. Saksikan kembali dalam tayangan ulang, mendapatkan penjagaan dari seniornya Hamka Hamzah. Betul sekali, harus kerja keras Hamka Hamzah mengawal Rivaldi yang punya tenaga lebih fresh, lebih bugar. Sepak pojok terlahir kali ini untuk Arema FC. Kesempatan bagi mereka untuk mempertaruhkan segalanya. Balsa Bosovic angkat bola ke dalam kotak penalti. Jadi sebuah pelanggaran. Hamka Hamzah, pemain yang sepertinya tidak pudar kemampuannya walaupun sudah tidak muda lagi. Betul sekali, usianya sudah 34 tahun. Salah satu back senior asal Indonesia yang sudah malang melintang bersama timnas. 31 caps dia membela tim nasional Indonesia. Dan terakhir membela PSM Makassar. 3 menit tambahan waktu. Kita akan lihat apa yang bisa dilakukan oleh Arema FC dalam 3 menit ini. Mampukah mereka menambah gol mereka sehingga memaksa pertandingan sampai ke perpanjangan waktu? Ataukah Sriwijaya FC yang akan mempertahankan keunggulan mereka?
3 menit masih menjadi waktu yang panjang di mana segala kemungkinan bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Sriwijaya FC ini hanya berjarak sangat dekat untuk bisa mengangkat trofi Piala Gubernur Kaltim 2018. Namun, ini tidak akan mudah mengingat Arema FC juga punya masih peluang untuk bisa menggagalkan upaya Sriwijaya FC dan merebut trofi itu untuk diri mereka sendiri apabila berhasil memperpanjang pertandingan dengan tambahan waktu. Iya, Sriwijaya FC tentu belajar dari apa yang mereka lakukan di semifinal. Mereka mencetak gol dalam extra time dan yang memaksa pertandingan sampai perpanjangan waktu. Tadi kita lihat bagaimana gestur dari Thiago Furtuoso meminta rekan-rekannya untuk meningkatkan intensitas serangan bagi Arema. Mereka sudah hampir kehabisan waktu. Situasinya semakin genting bagi Arema FC. Masih mampukah drama tersaji di atas rumput di Stadion Palaran di penghujung pertandingan? Tendangan bebas untuk Elang Andalas. Mahamadou Diaye coba lambungkan bola menuju kotak penalti. Sebuah percobaan tadi mencoba mencari Patrick Wanggai. Esteban Vizcara ya, tidak ingin membuang waktu lebih lama. Ahmad Atayev langsung cepat lakukan lemparan ke dalam, salah tadi. Terjatuh kali ini giliran pemain Sriwijaya. Thiago Furtuoso emosional dia. Ya, begitu juga dengan Ahmad Atayev. Melihat bagaimana wasit Muslimin mencoba melihat apa yang terjadi pada Esteban Vizcara. Iya, kita lihat harus jaga kondisi, jaga emosi para pemain Arema. Jangan memancing. Kita lihat bagaimana Furtuoso tadi hampir mendorong wasit. Ini yang tidak boleh dilakukan karena bisa menyulut emosi supporter di tribun penonton. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Ya, disambar tadi ketika Esteban Vizcara mencoba merebut bola. Ahmad Atayev melaju dengan cepat dan mencoba mengambil bola. Tendangan bebas untuk Sriwijaya FC dari jarak 33,90 meter. Kurniawan Kartika Aji menghadapi tantangan kali ini. Sudah dikirimkan umpan, belum mengancam. Serangan balasan coba dilakukan, lambungkan bola ke depan, namun tidak ada rekannya di sana untuk menyambut bola. Jalannya waktu di penghujung waktu normal seperti bom waktu yang akan meledak bagi Arema FC jika mereka tidak mampu mengubah situasi. Laskar Wongkito sudah berjarak sejengkal lagi dan peluit panjang telah dibunyikan di stadion.